Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yaitu adanya alam kubur atau alam barzah. Alam kubur merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal dunia sebelum menuju akhirat. Di alam kubur inilah manusia akan mulai mendapatkan balasan dari apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Ada manusia yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dan ada pula yang mendapatkan siksa sebagai balasan atas apa yang ia kerjakan. Di alam kubur tidak ada satupun orang yang menemani kita, sekalipun kita memiliki ribuan teman di dunia, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Namun semua itu tidaklah berarti saat sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang bisa menjadi penyelamat selain amal ibadah selama hidup di dunia. Abu Lais As-Samarkandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia melakukan 4 hal ini, karena itulah yang akan menjadi penerang di alam kubur. Lantas apa saja 4 amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Yang pertama, menjaga salat 5 waktu. Salat adalah amalan yang secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Salat adalah amal pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun apabila salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ada yang kekurangan dari salat wajibnya, lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang meninggalkan salat dan menganggap salat bukanlah kewajiban, maka ia telah kafir, karena salat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. Yang kedua, sedekah. Sedekah tidak selalu dalam bentuk materi. Sedekah bisa dalam bentuk apapun, seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan. Itu juga sedekah. Apabila sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang lain sekalipun ia telah meninggal, maka akan menjadi amal jariah dan penerang di alam kubur baginya. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab Al-Quran
akan menjadi penolong di hari kiamat sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Dan juga memperbanyak membaca surat Al-Mulk setiap malam dengan mengambil pelajaran serta mengamalkan hukum yang ada di dalamnya, maka dapat menjadi penghalang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalanginya dari siksa kubur. Yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Rasulullah SAW mengatakan bahawa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, tasbih bisa membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman ringan diucapkan di lisan namun berat di dalam timbangan amalan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 4 amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengerjakan 4 amalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.